Karena ini Pak, kami sangat takut yang namanya polisi. Kami tahu polisi itu adalah milik kami, pengayoman kami di sini. Kami ini orang bodoh dan orang primitif masih di sini dan tidak punya pendidikan. Di Papua yang tidak bisa selesai adalah karena ulah kita yang gini juga Pak. Kita menganggap sepele sesuatu atau kita menghilangkan hak orang hanya dengan memandang uang yang ada dari perusahaan ini. Saya kemarin sudah sampaikan dengan Pak Yoso. Sudah punyakah hak yang dari perusahaan hak alas haknya Pak? HGU, tolong sampaikan ke saya menjelaskan dan seluruh warga ini. Kalau perusahaan ini sudah punya HGU. Dan pembebasan kawasan tolong sampaikan dengan saya. Karena saya ini damang kepala adat Pak. Saya juga tutup mata, tidak pakai kacamata kuda dalam hal ini. Saya juga memperhatikan kalau memang ada hak itu alas yang dari negara. Sudah. Terus yang alas hak yang benar-benar yang untuk masyarakat di sini itu tidak pernah membayar DRTT terhadap orang. Ini termasuk lahan yang kami tunggu-tunggu bapak-bapak yang datang ini dari pemerintah. Tapi mudah-mudahan Bapak jangan sampai pakai kacamata kuda Pak dalam hal ini. Termasuk juga dari pemerintah. Sudah 18 tahun perusahaan ini menyerobot di sini. Itu perlu kita tangani itu. Kami ingin tahu. Hari ini boleh, mudah-mudahan Bapak dengar ini. Bahkan Presiden nanti dengar apa omongan saya ini. Kami ini hak kami saja. Kami tidak peduli Pak. Perusahaan ini tidak punya GO atau masih merambah kawasan hutan HP ini. Itu masih tidak kami ribut. Yang kami ributkan Mas di sini penyerobatan Pak. Kita buktikan kuburan ada di sana. Itu semua yang bukti-bukti bahwa itu ada kegiatan sosial di sini Pak. Itulah yang menjadi hak masyarakat. Tidak banyak kami minta. Itu saja, yang adil saja kita. Selama ini 18 tahun ini Pak, sedikit-sedikit polisi yang datang ke sini. Ngobrak-abrik kami. Saya hari ini saya minta saja demi keadilan. Kita jangan dibongkar dulu, tahan ini. Kita berjalan saja. Kita lihat kuburan dulu. Bukti-bukti yang ada dan Bapak berjalan setelah tahu ini apa yang saya omongkan ini. Saya ingin tahu. Sampaikan dengan saya HGU-nya pada titik koordinat ini ada atau masalah kawasan hutan ini. Ini perlu saya tahu supaya saya menjelaskan dan masyarakat yang ada seluruh Kalimantan Tengah ini bahwa perusahaan makin sudah ada HGU dengan tidak meranjak ke kawasan hutan. Ini saya sama dengan Bapak. Ini bahkan lebih saya. Saya yang tiap hari menerangkan dan masyarakat yang ada di sini. 18 tahun ini penyerobatan di sini Pak. Yang ada akal-akalan saja. Mana yang manajernya? Saya ingin tahu. Buka hari ini kita. Surat-suratnya. Jangan hanya masyarakat aja. Saya kasihan dengan masyarakat ini sudah susah. Ditambah susah lagi gini. Apalagi ditakut-takuti sama orang-orang seperti Bapak ini. Semuanya ini. Saya juga takut. Tapi saya biar ditembak hari ini saya rela. Ini. Kalau memang saya salah, silakan penjara saya. Tapi lihat dulu kuburan itu. Ambil kuburan itu. Siapa yang menggalinya? Dari kemarin, untung saya tunggu di sini. Kemudian yang perlu saya jelaskan Pak, urusan yang saya sampaikan ke Jati adalah pelanggaran perusahaan ini terhadap negara saja. Yang terhadap masyarakat ini belum. Karena ini tolong dibayar dengan masyarakat. Alhamdulillah bapak-bapak yang ini ada tahu bahwa perusahaan ini tolong sampaikan ke saya alas haknya yang jelas saja. Saya siap. Masyarakat ini lari, jangan ganggu lagi di sini. Kalau ada alas haknya 3. Pertama, dia punya HGO. Kedua, harus pembebasan kawasan hutan ini sudah jelas. Jangan hanya illegal loggingnya 1 kubik saja ditangkap hukum. Ini berapa juta kubik ini? 9.000 hektar nih Pak. Saya tahu, bisa kita uji. 9.000 hektar nih. Perambahan hutan, masih kawasan hutan kuning ini. Hutan HP. Bapak perlu tahu hari ini, alhamdulillah Bapak ada. Saya sampaikan ini. Masyarakat ini ingin tahu alasnya saja. Buka Pak, tolong hari ini. Kalau ada. Atau kapan? Siap masyarakat ini. Masyarakat tidak boleh mencuri di sini. 1 brondol pun tidak boleh hilang. Tidak ada aktivitas orang di sini. Biar dulu supaya pemerintah tahu. Kami sudah melapor. Kalau pemerintah apa hilang gitu saja. 18 tahun sudah. Melapor ke polisi, ya kena juga kami. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004. Itu pasal 27 dan 47 itu.
Saya tahu persis, pasti itu dipakai perusahaan. Itu sudah dicabut 2011. Saya tahu persis, tidak bisa dipakai itu lagi. Ini banyak sudah masyarakat ini terhukum. Dimakin ini Pak, saya tahu persis. Tolong kita lihat pabrik itu mana. Kita lihat sama-sama, ada tim-tim saya. Kita lihat, apa masih kawasan hutan. Tolong kalau memang ada keadilan. Karena saya ikhlas juga Pak. Kalaupun dihukum saya ini sebagai damang ini, ya mau tidak mau saya membela apa kalau yang kebenaran. Saya mana Pak Henry? Saya tanya dari Pak Henry dulu. Pak Henry ada ndak alas ini? Pak Haji Darham saya usir nanti. Kalau memang ada itu. Ternyata tidak ada 8 bulan Pak. Saya mau ini. Dan satu lagi. Saya ingin apakah semua ini tidak menganggap adat ini masih berada di sini? Itu. Saya tidak pernah melimpahkan perkara ini kepada dia di Kotim. Pak. Atau dengan siapa. Karena saya ingin. Tidak perlu saya mengutik-ngatik yang HGO dengan perambahan hutan ini. Yang saya inginkan masyarakat ini tenang. Sudah dibayar gitu saja. Itu harapan kami. Tapi ya kelihatannya kita ini seperti bukan merdeka sudah. Perasaan saya tidak membawa orang ya. Kalau begini-gini, saya tidak menyalahkan Pak di daerah lain. Ternyata orang banyak gini juga mungkin perbuatannya. Kalau perusahaan, kalau orang berduit selesai sudah. Kita yang miskinin. Semakin miskin aja. Ini yang saya takutkan Pak. Ini, kami ini diam gini aja. Tapi hari ini saya berani mati. Saya, kalau sudah ada itu pulang semuanya. Saya suruh pulang Pak. Kalau sudah ada lahas tiga itu. Sampaikan dari saya. Tapi sia-sia perusahaan ini tidak menghargai adat. Kalau dia tidak punya adat, jangan ada di Kecamatan Mentai Hulu. Itu, lari dia. Ini saya tidak mengganggu apa. Kalau urusan pemerintah, mudah-mudahan bapak-bapak yang ada hari ini jelas ini diperintah oleh dari Kapolres. Mudah-mudahan dari tim Kapolres tidak membiarkan hak negara. Yang gaji-gaji pegawai-pegawai yang ada untuk negara itu adalah dari ini, Pak. Ini. Dari pajak-pajak ini. Ternyata ini tidak bayar pajak yang saya tahu. Karena dia tidak punya HGO. Itu menurut saya. Menurut undang-undang yang ada. Saya lihat sudah di petanya. Itu. Jangan sampai gitu. Hari ini saya harap dengan Bapak sudah dengar apa yang saya sampaikan ini. Kalau kita mau baik, tahan dulu. Sedikit saja Pak, 53 aja yang saya tahan ini. Itu secara adat memang milik Pak Haji Darham. Yang lain tidak, silahkan dia. Ini, tapi kalau gini caranya, 1000 hektar nanti akan saya tutup. Itu wilayah itu. Saya tetap tanggung jawab sebagai kepala adat. Biar kita buka saja. Salah satu pembiaran ini, kalau sudah dari pemerintahan ada, ini ingat dari media, ini dari pemerintahan ada, dari kepolisian ada, dan dari dia ada. Kalau sudah ada ini, mudah-mudahan sudah tahu. Yang saya sampaikan kita cek bersama-sama dengan tim saya nanti. Kapan kita cek bahwa perusahaan ini memang tidak benar? Negara, aset pemerintah, bukan aset individu. Kan begitu Pak. Mengapa saya katakan demikian? Tolong kita lihat. Keputusan MK nomor 35 tahun 2012 sama sekali tidak pernah dipublis dan tidak pernah dilaksanakan. Bagaimana kita tahu kewajiban investor terhadap desa? Siapa yang tahu? Semuanya dibekukan. Inilah yang dinamakan pembodohan. Semoga kita yang ada ini memiliki rasa hati yang tulus, ikhlas, dengan hati yang bersifat menyelamatkan NKRI ini. Jangan hanya kita pasang anggaran putih, hormat, cuma hormat begitu saja, tetapi di dalamnya kita hancurkan. Nah, itu saran dari saya. Kami sangat bangga dengan ucapan Bapak tadi bahwa Bapak berada di tengah, bukan berpihak kepada investor. Kita bukan menolak keberadaan investor ini, tidak sama sekali. Tetapi tolong, kewajibannya sebagai investor di dalam NKRI ini harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Terima kasih.